Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Lasar CPNS Angkatan 77 PPSDM Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang akan menjelaskan tentang literasi digital bagi PNS sebagai prime mover dalam mendorong transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Kami beranggotakan Nisa Solihah, AMD Keb, Puspa Novalia, AMD, Santi Nuraini, AMD Keb, Siti Nur Tufah, AMD Keb, dan Widya Hoirunisa, AMD FAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Solihah akan menjelaskan tentang mengapa perlu ada transformasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Transformasi digital menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksananya oleh pemerintah, tak terkecuali dalam sektor pelayanan publik. Tujuannya tentu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat, terlebih di masa pandemi saat ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, teknologi digital semakin banyak digunakan untuk mendukung rutinitas perkantoran, kegiatan belajar mengajar, termasuk juga proses jual beli dilakukan secara daring. Sesuai dengan 5 arahan Presiden dalam upaya percepatan transformasi digital, pengembangan SDM merupakan salah satu fokus Presiden. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, aktivitas, konsumsi, belajar, berinteraksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring yang akan dihadapi oleh semua lapisan masyarakat. Transformasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi pendukung pelayanan publik yang tersedia. Dari sifat adaptif itulah kita dapat memaksimalkan berbagai teknologi yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transformasi digital ini mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Percepatan terwujudnya Smart ASN juga menjadi prioritas utama dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, yakni ASN yang menguasai teknologi, bahasa internasional, berwawasan global, dan memiliki integritas nasional. Percepatan ini merupakan basis utama bagi kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap tuntutan perubahan secara tepat dan cepat, serta menentukan keberlangsungan dan keberhasilan reformasi birokrasi. ASN berliterasi digital. Berdasarkan data PBB tahun 2020 dengan nilai EGDI 0,6612, Indonesia menempati peringkat 88 dari 193 negara. EGDI sendiri dipakai oleh PBB untuk mengukur kesiapan negara-negara anggota dalam menerapkan sistem e-government baik dari segi jaringan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Masih rendahnya EGDI Indonesia membuat percepatan transformasi digital menjadi agenda mendesak yang akan dilakukan pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah akan fokus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, regulasi, talenta digital, dan hubungan internasional. Harapannya agar SDM Indonesia tidak gagap teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, kita dihadapi era disrupsi. Era di mana terjadinya perubahan masif yang mengubah sistem dan tatanan bisnis yang lebih baru.
Dari kedua hal tersebut, untuk itu dibutuhkan ASN berliterasi digital. ASN diharapkan dapat membangun pola pikir yang komprehensif, holistik, dan sistematis melalui penguasaan teknologi sehingga memiliki integritas yang tinggi dan profesional dalam pelayanan. Pengertian literasi digital dan ruang lingkupnya. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Literasi digital lebih cenderung pada hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan lingkungan digital. Literasi digital terdiri dari 4 ruang lingkup, yaitu digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethic. Pertama, digital skill, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, yaitu kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, digital etik, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital pada kehidupan sehari-hari. Penerapan 4 ruang lingkup literasi digital. 4 ruang lingkup literasi digital diantaranya yaitu digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Perilaku penerapan pada digital skill yaitu melakukan absensi digital melalui perangkat Android, menghindari rapat jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Zoom, memanfaatkan Google Form dalam berkolaborasi dengan rekan kerja. Adapun perilaku negatif penerapan digital skill pada seorang ASN yaitu tidak memilah informasi dari berbagai sumber digital yang jelas dan terpercaya. Perilaku penerapan pada digital kultur yaitu mengucapkan salam dan menggunakan bahasa yang sopan saat mengirim pesan kepada atasan maupun rekan kerja, membiasakan menulis subjek pada email agar tajuk utama email tersampaikan, dan tidak menggunakan caps lock saat mengetik pesan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun perilaku negatif penerapan digital kultur pada seorang ASN yaitu sebagai tenaga medis menyebarkan data pribadi terkait riwayat penyakit pasien kepada publik. Perilaku penerapan digital etik yaitu menjaga privasi dengan tidak memberikan nomor orang lain kepada siapapun tanpa izin, memberi saran atau komentar yang baik di media sosial, dan sebagai pelapak jujur mendeskripsikan informasi mengenai produk yang dijual seperti tulisan, gambar, ataupun foto produk. Berikut perilaku negatif penerapan digital etik pada seorang ASN yaitu memberikan user ID dan password terkait tugas kantor kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Perilaku penerapan digital safety dengan menggunakan kata sandi yang unik dan rumit untuk semua media sosial, lebih selektif dalam menerima permintaan pertemanan di media sosial, dan memvalidasi link yang mencurigakan. Berikut contoh perilaku negatif penerapan digital safety pada seorang ASN yaitu menyertakan informasi pribadi secara detail di media sosial. Manfaat literasi digital dalam isu kontemporer. Dapat memproduksi pesan atau informasi serta mampu selektif dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 2. Selektif dalam mencari kebenaran informasi terkait isu-isu terkini. 3. Dapat dengan mudah berbagi informasi kepada masyarakat terkait informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Membuat kita peka terhadap isu-isu yang tengah berkembang dan dapat membangun sikap kritis serta kreatif dalam menanggapi isu tersebut.
dalam kesiapsiagaan bela negara. 1. Menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan yang dapat meningkatkan kompetensi serta kualitas diri guna menunjang pekerjaan. 2. Meningkatkan kemampuan untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. 3. Dapat mengikuti serta melihat situasi negara berdasarkan literatur digital dan pemberitaan digital. 4. Dapat mengambil langkah antisipasi dan keputusan ketika terjadi konflik yang menyangkut negara. Dalam peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 1. Berhati-hati dalam menyebarkan pemberitaan yang belum jelas sumbernya untuk meminimalisir terjadinya konflik pada masyarakat. 2. Menenangkan masyarakat dengan postingan yang bijak saat terjadinya kegaduhan dan konflik di tengah masyarakat.